Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi manajemen organisasi. Kita masih ada di bab mengenai perception and decision making bagian kedua. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian pertama, saya membahas mengenai definisi awal dari perception, kemudian attribution teori yang ada di dalam perception. Sekarang kita lanjutkan dulu. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita coba dulu memahami lagi yang teori atribusi kemarin atau sebelumnya. Contoh misalnya antara dosen dan mahasiswa begitu. Saya misalnya sebagai dosen gitu, mungkin gitu ya, dan pernah gitu melakukan fundamental attribution theory, terutama pada saat saya awal-awal dulu menjadi dosen gitu ya. Saya lebih sering melihat dari atau overestimate ya mengenai faktor internal mahasiswa. Ya kalau ketemu mahasiswa yang malas begitu, saya sering melihat bahwa ya memang dia pemalas, nggak bisa ditolong. Ya, tapi kemudian ya seiring berjalan waktu begitu ya, banyak memahami komplain dari orang tua mahasiswa, kemudian membimbing skripsi dan segala macam. Beberapa kemudian secara tidak sengaja terbuka begitu tentang apa yang dia alami. Akhirnya saya mulai terbuka tentang external cause ya. Kenapa mereka bisa malas? Ya ternyata penyebabnya kan banyak hal. Ada yang memang karena dari lingkungan keluarga, lingkungan kos, ya, lingkungan rumah, lingkungan teman begitu. Sehingga persepsi gitu, bisa berubah. Misal saya pernah punya seorang mahasiswa yang terlibat narkoba gitu ya. Ya meskipun sekarang sudah berhenti gitu dan sudah berubah menjadi sangat baik. Tapi kan saya akhirnya melihat kenapa kok dia terlibat begitu. Ada beberapa rekan dosen yang lain bilang ya, dia memang anak nakal, bad boy begitu. Tapi karena kebetulan mahasiswa wali saya begitu. Setelah saya lihat gitu ya, dia sempat bercerita dan akhirnya tobat begitu ya, bertobat. Ternyata kan berbeda. Ada faktor lingkungan keluarga yang membuat dia dendam dengan kondisi yang ada, uang berlimpah sehingga terjebur ke situ. Akhirnya lulus, akhirnya bertobat, akhirnya baik. Tetapi sudut pandangnya berbeda loh antara saya dengan rekan-rekan dosen yang lain. Ada yang berpendapat bahwa dia cuma asal lulus. Ya ada yang berpendapat dia memang anak nggak bisa diuntung segala macam. Tapi ternyata setelah lulus dia baik kok. Jadi programmer malah gitu. Sudut pandang yang berbeda ya. Teori atribusi atau antara senior dan junior. Anda jadi programmer sudah lama. Kemudian ada orang baru masuk. Kemudian Anda memandang sebelah mata, anak kecil baru lulus. Nah, begitu. Paling bisa apa sih? Nah, paling dia nggak bisa apa-apa itu yang ya, teori atribusi stempel ya. Nanti akan ada lagi yang berikutnya yang berpengaruh juga terhadap persepsi kita. Ya kita lanjutkan lagi. Perception shortcut. Nah biasanya pada saat kita memandang behavior orang lain, kita memandang lingkungan sekitar kita, maka kita mengambil jalan pintas. Yang pertama ini yang sering kita lakukan, saya juga, ya karena kita manusia gitu.
Dan ilmu ini memang ya mempelajari kita sebagai manusia. Kalau di kelas biasanya saya bilang bahwa tujuan utamanya belajar ini adalah kita bisa memahami diri kita sendiri sebelum kita memahami orang lain. Sehingga kalau di dalam kehidupan berorganisasi, ya jadilah diri kita sendiri. Itu dulu, ya. Anda nggak akan betah sebenarnya berpura-pura begitu. Dan pada saat kita menjadi diri kita sendiri ya, kita mungkin akan belajar untuk menerima orang lain dengan persepsi kita masing-masing. Itu kenapa eh, kalau teman-teman yang di program studi manajemen saya biasanya bilang kalau Anda yang mengambil eh, konsentrasi sumber daya manusia itu yang tidak akan bisa digerus oleh teknologi. Karena memahami manusia itu sulit, nggak bisa digantikan dengan mesin, ya. Termasuk seperti ini. Yang pertama adalah selective perception. People selectively interpret what they see on the basis of their interest, background, experience, and attitude. Yang banyak ya saya kasih contoh misalnya background, experience. Anda melihat seseorang gitu ya, wah pinter ya dia, gitu, lulusan perguruan tinggi ternama. Tadi yang di kantor tadi ya, kemudian wah IPK-nya 3,98 misalnya begitu. Kemudian dia pernah punya pengalaman bekerja di salah satu pekerjaan multinasional yang sangat besar. Sudah menjadi supervisor lagi. Nah itu contoh yang juga pernah saya alami begitu. Pasti dia pinter. Ternyata setelah masuk, wah malasnya bukan main. Disuruh ini nggak bisa, disuruh itu nggak bisa. Ya, tapi Anda tetap percaya, mungkin memang begitu Pak gitu. Kan orang pinter kadang kan memang agak unik. Tapi dia pasti bisa kok. Lihat aja, ijazahnya dari institut teknologi apa begitu. Perguruan tinggi negeri yang ternama sekali. Pengalamannya juga bagus. Masa sih dia nggak bisa menyelesaikan masalah kayak gitu? Nah itu perception kita ya, selective perception. Hanya melihat dari background, hanya melihat dari experience. Nah ternyata tidak sesuai begitu. Tapi sudah terlanjur memiliki persepsi seperti tadi. Atau dari perilaku yang terlihat. Misalnya, ya nggak mungkin Pak dia mencuri. Kenapa? Wah dia religius sekali loh. Perilaku sehari-harinya sangat religius. Rajin beribadah. Begini. Tidak mungkin dia berbuat seperti itu misalnya. Nah itu selective perception. Kita melihat berdasarkan apa yang kita ingin lihat. Perception shortcut. Salah tidak seperti itu? Tidak. Ya itu perilaku dasar kita sebagai manusia. Ya. Itu perilaku dasar kita sebagai manusia. Dan tidak salah. Tapi kenyataannya menjadi salah begitu. Berikutnya adalah halo effect. Nah, ini yang paling sering. Biasanya kalau di kelas saya jadikan tugas ini. Untuk halo effect. Drawing a general impression about an individual on the basis of single characteristic. Stempel terlebih dulu. Dia itu pasti tidak jujur, Pak. Kenapa gitu? Ya, karena dia bekas narapidana. Nah, itu pasti dia yang berbuat itu. Maklum, Pak, bekas napi. Nah. Padahal dia jadi narapidana karena apa begitu? Bukan karena mencuri, bukan karena merampok, tapi karena hal lain.
Tapi karena ada stempel bekas narapidana dalam tanda kutip, maka kita seperti menyetempel orang tersebut, wah dia pasti orang jahat ini. Gitu. Single karakteristik. Atau yang sering ya kita alami itu, ada orang gitu ya, tangannya penuh tato. Mayoritas dari kita pasti akan menjauh. Apalagi orangnya badannya besar gitu ya, kekar, penuh tato. Langsung menjauh. Waduh, dia penuh tato Pak gitu. Jangan-jangan dia preman. Nah, jangan-jangan ya, kalau orangnya sudah agak berumur begitu, wah itu pasti dulu waktu apa? Waktu masih muda dia anak nakal, misalnya begitu. Nah, itu stempel. Padahal nggak semuanya begitu orang yang bertato. Tapi kita akan menerapkan halo efek ini. Atau seperti kemarin yang ada di televisi gitu ya. Ada satu acara di salah satu stasiun televisi yang membahas 2 jam lebih itu dia. Membahas tentang kisah mantan narapidana terorisme gitu ya, Napiter. Bagaimana dia melawan gitu ya, stempel dari orang-orang yang di sekitarnya. Sehingga untuk bekerja sulit, membuka usaha pun sulit begitu. Ya kan ada halo efek tadi loh. Saya ini cuma ikut-ikutan loh. Nah, ada yang beropini begitu, ada yang membela diri seperti itu. Tapi orang lain yang bilang, wah enggak bisa. Orang seperti itu nggak bisa tobat begini, begini, begini. Kita nggak bisa percaya sama mereka bla bla bla. Nah itu drawing a general impression about individual. Ya, hanya dari satu karakteristik, dari satu impresi yang kita lihat, maka kita akan langsung menarik kesimpulan. Maka kita akan menaruh persepsi terhadap orang itu. Bagaimana kalau itu di kantor misalnya? Sama. Dia itu dulu bekas karyawan yang dipecat di perusahaan X ya. Kenapa kok masuk sini gitu? Dia pasti orang yang nakal dulu di perusahaan X itu. Makanya dipecat. Malah masuk sini. Pasti dia nggak akan becus kerjanya. Nah, itu halo efek. Ya. Padahal belum tentu, mungkin dia di perusahaan ini bukan dipecat tapi karena di PHK. Atau mungkin karena efek pandemi dia di PHK, bukan dipecat. Ya dipecat sih, tapi karena sebab yang berbeda begitu. Bukan karena dia malas, bukan karena dia tidak becus bekerja, bukan. Ya, tapi orang yang melihat langsung stempel ditaruh di situ. Dan kita juga sering melihat seperti itu. Berdasarkan penampilan, berdasarkan baju, berdasarkan wajah, ya. Dan itu kalau di dalam organisasi sangat berbahaya. Jangan langsung judgement, itu yang pertama. Sulit, iya pasti. Ini bukan hal yang mudah dilakukan. Makanya di awal saya bilang, ya ini terlihat mudah, tetapi tidak. Ya, terlihat mudah tetapi tidak. Begitu. Itu untuk sementara di bab mengenai perception and decision making. Masih di materi kuliah atau mata kuliah online manajemen organisasi. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.